Oke, terima kasih Mbak Lucia. Eh, izin Pak Darwin, Pak Wayan, saya dulu ya. Izin duluan menyampaikan. Oke, monggo Pak Oke, Haji. monggo Oke, monggo Pak Rage, bentar. silakan. Selamat pagi, Selamat pagi, Bapak Ibu semua. Mas-mas kali ya, malah ini lebih muda ya. Pagi Apakah Bapak. bisa, apa bisa mendengar suara saya? Dengar. Oke, makasih. Hmm, pada hari ini saya akan menyampaikan dasar-dasar ya pelatihan pemeliharaan pompa air. Ini yang hadir ini rata-rata ini ya alumni ya mungkin ya. Alumni dan teknisi sekolah Bapak. Oh ini ada siswa juga. Oh ya baik Pak. Ya. Ada dari tim lapangan Pak untuk Oh Tulungagung iya ada. baik. Betul. Oh, ada Pak Lana ya. Pak Lana ada. Betul Pak, saya Pak. Oke Pak Lana, Pagi. mau izin. Bentar. Baik, Pak. Baik. Hari ini kita topiknya adalah pelatihan pemeliharaan pompa air. Jadi skala air rumah tangga ya, pompa air rumah tangga. Mungkin sedikit review sedikit tentang pompa itu. Eh, jadi pompa udah biasa kita lihat di sehari-hari. Jadi tujuannya adalah untuk eh, memindahkan air ya, peralatan mekanika fluida yang digunakan memindahkan air. Jadi kalau untuk memindahkan air itu bisa menggunakan pompa, kadang untuk memindahkan gas kita menggunakan kompresor. Misalnya. Kalau diomongin klasifikasi sih ada beberapa klasifikasinya ya. Ada yang perpindahan positif, ada pompa dinamik. Nah, kemudian yang banyak kita pakai itu kalau di pompa-pompa yang eh, di perumahan atau itu yang banyaknya adalah pompa yang sentrifugal. Nah, karena hari ini fokusnya kita pemeliharaan pompa air, maka saya sedikit bahas di pompa sentrifugal. Secara umum, di luar instalasi sistem perpipaan ya, pompa itu terdiri dari 3 bagian, yaitu ada bagian motor listriknya, bagian pompa air tabung akumulator, sama di aksesoris. Jadi, yang kita pakai itu di pressure switch. Jadi, bisa menyebutnya untuk untuk mengontrol power ya. Jadi kalau kerannya dibuka, maka dia pompanya akan jalan, dan apabila kerannya ditutup, maka pressure switch itu akan menekan sehingga pompanya akan mati, biasanya gitu. Kemudian juga ada thermal protector ya untuk mengontrol suhu untuk kinerja pompanya. Kalau kita lihat sih bagian pompa mungkin seperti ini. Secara umum, jadi pompa sentrifugal. Jadi ini ada mata impeller, jadi air itu masuk ke bagian mata impeller ini, kemudian dilempar ke bagian sudu-sudunya, kemudian melewati casing, kemudian akan dibuang ke sisi discharge atau sisi keluar. Ini gambaran dari sebuah pompa. Fungsi dari beberapa komponen pompa sentrifugal sebagai berikut. Ada packing misalnya. Packing itu kayak misalnya kayak karet gitu ya, untuk mencegah mengurangi kebocoran air. Jadi memastikan bahwa antar sambungan itu tidak terjadi kebocoran. Kemudian ada poros-poros pompa itu untuk meneruskan momen ya, yang bisa untuk momen dari motor listrik, kemudian dihubungkan ke impeller. Kemudian ada discharge nozzle, ada casing, ada impeller, dan sebelum ke perawatan mungkin saya perlihatkan dulu prinsip kerja pompa sentrifugal. Prinsip kerjanya kira-kira seperti ini. Jadi poros pompa itu akan berputar. Jadi poros pompa yang dihubungkan dengan motor listrik itu akan berputar sehingga akan memutar impeller. Jadi saya lupa untuk menyampaikan YouTube-nya ya. Jadi kita ada motor listrik dulu, motor air berputar, kemudian yang motor listrik itu dihubung poros dan impeller, kemudian menyebabkan impeller itu berputar.
karena poros itu berputar, maka impeller juga berputar, kemudian air ini akan dipaksa masuk. Kemudian dipaksa masuk ke mata impeller. Kemudian dia akan dilempar secara sentrifugal. Dipompa secara sentrifugal ke sisi-sisi luar ini. Kira-kira seperti ini, Pak. Sebentar, nanti akan saya kasih linknya nanti. Nah, yang menyebabkan air bisa masuk tuh apa? Jadi kan karena ada perbedaan tekanan, jadi tekanan di sisi masuk impeller itu lebih rendah daripada air yang di bawahnya, sehingga air akan terhisap. Sedangkan untuk keluarannya, harapannya tekanannya lebih tinggi lagi. Nah, makanya di sini dibuat desainnya seperti ini nih. Dari kecil, lama-lama ini akan membesar. Jadi air itu keluar dari impeller, akan terbuang, akan terlempar dari sisi yang lebih kecil ke sisi yang lebih besar. Keluar dari sini tekanannya akan lebih besar. Sehingga air bisa didistribusikan ke tempat. Ini kalau kita lihat ya, prinsipnya. Pertama ada motor dulu, motor itu kemudian akan memutar poros pompa dan impellernya berputar. Kemudian cairan akan dipaksa masuk ke mata impeller. Kemudian cair tadi akan ikut berputar dan terlempar karena gaya sentrifugal. Saat lempar, kemudian akan dari kecil lama-lama akan membesar. Kemudian zat cair akan keluar melalui nozzle. Ya, jadi zat cair yang keluar melalui nozzle tekanannya udah lebih besar. Sebenarnya ini yang akan saya perlihatkan sedikit ya. Centrifugal pumps are the most preferred pumping devices in the hydraulic world. In this video, we will have a conceptual overview of working of centrifugal pumps. Jadi ini sebelah ini adalah mata impeller ya. Jadi air itu dari pompa masuk dari dalam dari sumbernya dihubungkan pompa ke sini koneksinya. Maka air akan diserap di bagian sini, akan diserap di bagian sisi hisapnya ke mata impeller. At the heart of the system lies the impeller. Ini adalah salah satu contoh dari impeller atau sudu-sudu, impeller pompa. Jadi air itu akan masuk ke mata impeller, kemudian akan dilemparkan ke bentuk yang seperti ini. It has got a series of curved vanes fitted inside shroud plates. The impeller is always immersed in water. When the impeller is made to rotate, it makes the fluid surrounding it also rotate. This imparts centrifugal force to water particles, and the water moves radially out. Since rotational mechanical energy is transferred to the fluid, at discharge side of the impeller, both pressure and kinetic energy. Jadi ini kan karena ini porosnya berputar, impeller berputar, maka air akan masuk ke mata impeller dulu pertama-tama, kemudian dia akan terlempar melalui sudu-sudu ini. Sudu-sudu ini kan kemudian dialihkan ke bentuk casing tadi ya, yang bentuknya dari kecil sampai kemudian membesar. Of water will rise. At suction side, water is getting displaced, so a negative pressure will be induced at I. Such low pressure helps in sucking fresh water stream into the system again, and this process continues. Jadi prinsipnya adalah tekanan di sisi mata impeller ini jauh lebih kecil dibandingkan dengan tekanan di sumbernya. Nah, maka air akan mengalir dari sumber ke sisi masuk mata impeller. Prinsipnya seperti itu. This
This is the reason why priming is important for centrifugal pumps. If no water is present initially, the negative pressure developed by rotating air at high flow will be negligibly small to suck fresh stream of water. Impeller is fitted inside a case, so the water moving out will be collected inside it and will move in the same direction of rotation of impeller to the discharge nozzle. Here you can note one specialty of casing. It has got increasing area along the flow direction. Such increasing area will help in accommodating newly added water stream and will also help in reducing exit flow velocity. Oke, kira-kira tadi prinsip kerja dari pompa. Sampai di sini mungkin ada pertanyaan dulu tidak? Sebentar, kira-kira. Belum ya? Belum, Pak. Belum ya? Baik. Mungkin saya lanjutkan dulu. Kemudian di sini mungkin ada pompa ya. Mungkin nanti sederhana ini terkait dengan pemasangan pompa. Ada beberapa petunjuk ya. Petunjuk, jadi ada jarak pada pemasangan pompa biasanya harus didudukan pada fondasi atau dikencangkan sehingga tidak goyang, tidak ada getaran. Kemudian juga ada jarak dari titik hisapnya ini ke filter ke sumber airnya, ada jarak tertentu. Kemudian di sisi sisi mendatar ini ya dibuat sedikit miring biasanya. Di sisi pompa itu, di sisi sampingnya, di sisi atas itu harus ada jarak. Biar untuk mempermudah pemasangan atau pembukaan jika terjadi problem nanti. Jadi itu nanti. Jadi kalau memang pompanya itu belum dipasang, pastikan bahwa ada jarak antara pompa dan dinding atau di ruangan sekitarnya. Kayak gitu. Terus kemudian dalam pemasangan pompa nanti juga banyak di sambungan pipa juga jangan terlalu banyak sambungan atau lekukan-lekukan ini. Karena ini akan membuat kerja pompa semakin berat. Hubungannya sih nanti ke sini, ke pompa itu punya spek sih, ada namanya head, ya, kemampuan pompa. Jadi head-nya itu istilahnya ada head static itu head yang bisa diukur, misalnya kedalaman pipa itu berapa sih, jarak pipa dari sumber ke pompanya sesisi hisap, kemudian jarak pipa ke tujuan dari discharge-nya atau dari titik keluarnya. Itu namanya ada head static yang bisa diukur dengan pompanya. Kemudian juga ada head karena losses. Losses itu apa? Karena sambungan-sambungan, karena filter, karena rugi-rugi, itu bisa menimbulkan bisa menambahkan head. Jadi head itu ada namanya head static, head yang bisa diukur dengan meteran, ada juga head yang nggak bisa diukur kasat mata. Biasanya timbul karena ada kotoran, ada pemasangan filter, ada banyak lekukan, itu bisa menambahkan head. Head itu ada kemampuan jadi nanti hubungannya dengan kemampuan pompa untuk memindahkan airnya. Jadi ini mungkin saya lewati saja. Sekarang langsung di pompa sentrifugal. Biasanya untuk masalah-masalah di pompa sentrifugal kan seperti ini mungkin. Ada masalah di mekanikanya, juga ada masalah di operasionalnya. Kalau di mekanika itu yaitu gangguan yang diakibatkan oleh faktor mekanikal sepertinya impellernya jebol atau kotor, kemudian ada mechanical sheet, tadi packingnya itu
bocor, kemudian porosnya mulai bengkok dan lain-lain. Kemudian di operasional ada namanya kavitasi. Kavitasi itu hubungannya nanti dengan operasional dan pemasangan perpipaan juga nanti efeknya. Terus ada berkurangnya aliran fluida, berkurangnya tekanan, air tidak mau naik, temperaturnya naik, dan lain-lain. Jadi ini ada hubungannya nanti yang bisa mengganggu kinerja pompanya seperti ini. Jadi tekanannya tuh nggak tinggi, akibatnya apa? Keluaran airnya itu saat kita distribusikan ya nggak bisa distribusi jauh karena tekanannya memang kecil. Terus temperaturnya naik, temperatur dari pompanya. Nah, kalau temperaturnya naik kan nanti kinerjanya pompa juga akan menurun. Dan kadang-kadang kalau di pompa tertentu itu udah diberikan thermal protector tadi, kalau temperaturnya udah terlalu tinggi maka dia akan mati supaya untuk menghindari kerusakan dan sebagainya. Mungkin inilah terkait dengan permasalahan-permasalahan di mekanika dan operasional. Nah, ini adalah beberapa contoh ya. Beberapa contoh kegagalan operasi pada pompa air. Contohnya misalkan pompa tidak mau menyala. Pompanya nggak mau menyala ya. Pertama-tama apa sih penyebabnya? Bisa motornya rusak, atau pompanya yang rusak, atau tidak ada arus listrik. Contohnya pertama-tama kita apa sih? Ya lakukannya mungkin ya perbaikan motor ya. Apakah itu dari kemanektannya, kemudian memperbaiki pompanya, memeriksa listrik, dan lakukan pembersihan impeller. Nah, biasanya kalau langkah paling gampang sih kita cek dulu kabelnya ya. Oh, kabelnya ini terkoneksi nggak sih sumber listriknya? Jadi kita sebelum kita membongkar pompanya, pastikan sumber listriknya dulu. Listriknya dulu, oh listriknya ada arus yang masuk kok, tapi masih nggak nyala. Oh, kita baru cek yang lain lagi. Bisa nanti ke pompanya, atau mungkin impellernya tersumbat. Jadi itu kadang-kadang karena kotor atau lama nggak dipakai, arus masuk tuh, tapi nggak bisa mutar. Nah, mungkin itu karena kotor atau karat. Ya, mungkin itu kita nanti kita perlu bersihkan atau kita putar di kipasnya gitu, misalkan nanti ada kipasnya diputar sedikit supaya mutar porosnya. Dia diputar dengan obeng pertama-tama biasanya. Kemudian ada air itu tidak bisa tidak bisa naik walaupun padahal pompa bekerja. Pompanya udah bunyi, nging, udah bunyi banyak, tapi airnya tetap nggak bisa keluar. Ya, macam-macam ini. Penting katupnya tertutup, otomatis ditutup. Impelnya tersumbat. Impel tadi yang kayak sudu-sudu tadi. Ya, yang dilakukan ya biasa kita ke mechanical dulu, kita buka katupnya, kita bersihin impellernya dan lain-lain. Jadi ini tahapan ini adalah yang bisa kita lakukan adalah kita bongkar pompanya, kita buka di impellernya, kita bersihin aja ya, kita bersihin dulu. Terus ada juga ini nih, tidak ada jumlah air, tidak ada air atau head, nggak punya daya untuk ngalirin pompa. Apa artinya? Tekanan headnya terlalu tinggi. Intinya gini, misalkan pompanya itu kan hanya untuk pompa yang mungkin ada di lokasi ya, hanya 125 watt, yang untuk headnya itu maksimal 30 atau apa ya. Head hitch-up-nya maksimal 9, hanya 9 meter. Hanya 9 meter. Kemudian misalkan kita pasang untuk kedalaman lebih dari 9 meter. Ya, dia nggak kuat. Nyala tapi tetap nggak kuat karena memang kemampuan dari pompa ada batasnya. Ada lagi misalkan pompa itu headnya kemampuannya 9 meter, kemampuan hisapnya. Pipanya juga udah 8 meter nih, udah 8 meter, harusnya kan kuat. Apa yang terjadi? Oh, mungkin bisa terjadi. Mungkin filternya tersumbat, atau pipa kotor dan lain-lain, itu kan menimbulkan kerugian, rugi-rugi. Dan rugi-rugi itu bisa menambahkan head. Nah, kalau dihitung secara teori gitu ya, teori ini mungkin nanti bisa lebih dari 9 meter karena rugi-rugi tadi. Jadi
panjang dari panjang dari pipanya masih 8, padahal kemampuan pompa speknya itu udah 9 meter, udah nggak mampu. Ya, mungkin ada rugi-rugi yang lain. Kita bersihkan semuanya. Imbalnya kita bersihkan, kemudian pipa-pipa saringan yang di bawah juga kita bersihkan semuanya, dan lain-lain. Ini bisa kita lakukan. Kemudian motor overload, kelebihan beban. Yang menyebabkan kelebihan beban apa ya tadi? Headnya terlalu tinggi. Terlalu lama juga. Penyebabnya apa? Shaft-nya rusak. Ada ada ya sedikit nggak lurus atau rusak ya. Porosnya itu ada kerusakan sehingga putaran dari poros sehingga nggak mulus sehingga menambahkan beban ke motor. Ini langkah-langkah yang bisa dilakukan adalah mengganti shaft dengan yang baru diganti. Kemudian periksa kondisi pompanya, mengurangi tekanan katupnya, dan lain-lain. Kemudian juga ada bearing overheat. Panasan, bearingnya panas. Penyebabnya bisa pelumasnya tidak cukup, atau bearingnya tergores, shaftnya bengkok kan jadinya ada gesekan antara poros dan bearing. Karena nggak spek ya, lama-lama ya ada gesekan yang terlalu tinggi atau gimana jadinya ya panas. Lama-lama juga menimbulkan kerusakan ke bearing. Tentunya suaranya akan berisik biasanya. Jadi kalau pompa lama nggak dipakai, kemudian banyak karat, yang terjadi ya biasanya apa? Berisik banget. Di situ lama-lama juga bisa rusak juga. Itu harus dibersihin. Biasanya diisi dengan pelumas, mengganti roll bearingnya kalau udah rusak, mengganti shaft yang baru kalau memang shaftnya bengkok. Gitu. Ini masih ke mekanik semua. Pompanya bergetar, gejala pompa bergetar. Itu apa? Pompa bergetar berarti kan pompanya tuh kayak goyang-goyang gitu. Penyebabnya, tadi lagi-lagi ke shaft tadi, porosnya bengkok, getaran saat memompa, bearing rusak, impellernya tersumbat, dan ditambah lagi mungkin dudukannya nggak tetap tadi di pondasi tadi ya, atau dudukan pompa terhadap pondasinya itu bebas gitu, jadi kena putaran pompa yang tinggi kan lama-lama dia bisa bergetar. Makanya di waktu memasang pompa biasanya kita harus tempatkan di tempat yang tetap, kita baut atau kita apa. Ini studi kasus nih contohnya, sedikit contoh. Mesinnya menyala, namun air tidak keluar. Kenapa nih? Gitu. Jadi kejadian pompa air yang menyala tapi airnya nggak keluar. Melihat tangki dulu, tangki water pump ya, udah terisi apa enggak airnya. Kalau kosong ya berarti kita harus isi dulu, kita pancing, misalnya gitu kan. Bisa kita buka dudukannya, kita pancing. Kalau lama nggak dipakai biasanya habis itu di dalam ini, itu dulu. Kalau ternyata air di dalam ini penuh kok, di dalam ruangan misalkan di sini, pancing ini kan, di dalam ini kan airnya udah ada penuh nih, sampai sini udah ada airnya, tetapi tidak nyala juga, tidak keluar air ke sini. Artinya apa? Mungkin ada kebocoran di sisi hisap, ada kebocoran di pipa-pipa hisapnya, di sambungnya. Kalau udah kayak gini berarti ya kita harus mengecek lagi di sambungan-sambungan, kemudian di pipanya mungkin ada yang bocor. Oleh karena itu tidak boleh ada kebocoran sedikit pun, atau mungkin sambungan-sambungan yang tidak masuk atau kebocoran sehingga pompa tidak bisa menghisap air. Contoh yang pertama. Kalau contoh yang kedua,
mesin tidak menyala sama sekali. Nah, itu apa akibatnya? Padahal sumber listriknya sudah benar. Kenapa nggak nyala? Pertama-tama yang bisa kita lakukan adalah cek dulu nih kalau sumber listrik udah benar, kok nggak nyala? Kita cek dulu nih, misalnya di sini ada, nggak kelihatan ya. Di sebelah sini nih, ada bagian kipas. Nah, kita puter aja kipasnya dulu. Pakai obeng, biar ditarik pakai obeng, diputer, dibantu putaran dulu nih. Di sini ada kipasnya biasanya, di dalam sebelah sini. Diobeng ini. Kemudian dibantu dikit. Nah, biasanya kalau hanya karena lama nggak dipakai, karat biasanya dia akan memutar dulu, kemudian dia akan jalan. Itu yang bisa kita lakukan pertama kali. Putar dengan bantuan obeng searah jarum jam. Ya, itu tadi untuk memutar, memastikan kipasnya oke. Tapi kalau nggak bergerak juga, ya mungkin dinamonya yang rusak. Ya, kita harus cek dinamonya nih. Ini lebih kompleks kalau kayak gini. Nah, kemudian ya cek selanjutnya ya itu mengganti dengan komponen kapasitor dan lain-lain kalau memang udah bagian pompanya atau kelistrikannya yang rusak. Suara pompa berisik, biasanya tetap terjadi ini. Pompa berisik banget. Pertama-tama sih baru dipakai mulus. Setelah lama pemakaiannya, lama-lama berisik banget. Apa ini penyebabnya? Ini jadi suara dinamo kadang-kadang, suara dinamo. Yang disebabkan oleh adanya keausan komponen atau laker atau bearing. Biasanya kita itu sering kalau udah berisik kayak gitu, bisa lama nggak dipakai itu karat ya. Biasanya udah mampet, nggak bisa gerak sama sekali. Kalau udah diputar pakai obeng nggak bisa, ya udah masih masih bisa nyala sih, nyala. Tapi tetap berisik banget. Ya udah, kita gantian ini, kita ganti lakernya seperti di bearing itu. Jadi kita copot sih biasanya. Bentuknya kayak gini ya. Kemudian yang menyebabkan berisik lagi juga karena ini. Impeller tadi, sudut-sudut tadi rusak. Udah mulai rusak, ada banyak kotoran juga lama bisa berisik. Nah, terus ini sedikit tentang pembacaan spek pompa ya. Di sana mungkin ini ada daya hisap. Biasanya daya hisap ini ngomongnya biasanya ke head ya. Bisa juga head di sini. Headnya maksimal 9 meter. Jadi ya udah kalau kayak gini maksimal 9 meter ya kita memasang pipa kalau bisa sih kurang dari 9 meter ya. Karena mungkin kadang-kadang seiring dengan berjalannya waktu ada filter, ada kotoran, itu yang bisa menyebabkan nggak optimal. Jadi maksimal di 9 meter kemampuannya. Terus ada total head-nya maksimal 30 meter. Nah, jadi mungkin ini bisa 9 meter hisap, 24 meternya dia bisa mendorong. Dia bisa mengalirkan air dari sini ke tempat lain itu ke totalnya adalah 24 meter. Tapi kemampuan menghisapnya dia maksimal adalah 9 meter. Terus ini nih, kemampuan maksimalnya dia adalah 31 liter per menit, contohnya gini. Oh, sorry, ini ya, 28 ya. Jadi misalkan gini, kalau head totalnya hanya 5 meter, misalkan kita hanya mengoperasikan pompa untuk kerja yang ringan, yang pendek, dia mampu mengalirkan air itu 28 liter per menit, maksimal banget nih. Tapi kalau headnya 10 lebih tinggi, kemampuan kapasitas air yang bisa dialirkan hanya 20, sorry. Kalau headnya itu 20, tinggi banget, kemampuannya tinggal 10. Jadi ini harusnya 28 ya. Kemampuan maksimal
air yang bisa dialirkan itu bisa banyak atau rendah itu tergantung dari instalasi kita, headnya. Kalau headnya rendah ya dia bisa mengalirkan maksimal 28. Tapi kalau headnya udah tinggi, jarak hisapnya udah maksimal, ya mungkin kemampuannya dia lebih kecil. Jadi kemampuan dari liter per menit. Ini sih spek dari di pabrikannya ya. Kira-kira seperti itu. Jadi ada, kalau ngomongin masangin pompa itu ada istilah head dan kapasitas. Terus kemudian ini ada yang sering banyak masalah itu di ini, pressure switch. Pressure switch itu kalau bentuknya yang di sini nih, yang di ini pressure switch ini. Berfungsi untuk memutuskan air ke, biasanya kalau keran ditutup, air itu akan menekan ini, memberikan tekanan ke kontaktor biasanya. Nah, ke kontaktor dia, sehingga dia itu ini ke bawah, menekan ke bawah. Kadang-kadang karena sering berjalannya waktu gitu, saat dilepas dia ini tidak bisa lepas gitu, tetap dia turun ke bawah aja, sehingga tidak bisa berkontak antara bagian atas sama bawah, ini kontaktornya nggak kontak. Sehingga mesin nggak nyala-nyala. Harusnya kalau keran dibuka itu maka mesin akan nyala, dia akan terkonek. Kemudian kalau kerannya ditutup, kontaktornya akan tertekan ke bawah sehingga tidak ada koneksi antara sumber dan ke motornya, sehingga pompanya mati ya. Tapi kadang-kadang setelah di ini nggak bisa lepas. Nah, maka di sini ada spray ada kayak pegas-pegas gitu. Nah, kalau di kayak gini bisa dibersihin ini kontaktornya, dibersihin. Kadang-kadang ada dua masalah. Kotor, ini harus dibersihin di sini kita amplas. Kedua juga mungkin pegasnya yang mulai rusak. Kalau pegas rusak bisa diganti atau mungkin yang nggak fleksibel karena olinya. Sini ya. Nah, ini ada beberapa petunjuk pemasangan instalasi, hal-hal yang harus dihindari saat mengoperasikan. Terus ini ada beberapa contoh juga masalah untuk memperbaikinya. Nanti saya kirimkan filenya. Kira-kira dari saya itu yang saya sampaikan. Atau mungkin ada pertanyaan dulu dari peserta, silahkan. Mungkin mohon maaf kalau terlalu cepat atau penjelasannya yang kurang jelas. Gimana? Atau mungkin ada yang mau ditanyakan. Boleh juga lewat. Iya, Pak. Atau lewat chatting juga boleh mungkin. Izin bertanya, Pak. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Bia Nur Anwar, alumni angkatan 2016. Ingin menanyakan Pak terkait beberapa gejala ya. Tadi ada beberapa gejala pada motor listrik atau pompa air. Ada pompa tak mau menyala, air tidak tersedot, motor kelebihan beban, kemudian sampai pompa bergetar. Nah, ada beberapa kendala baik di motor pompa air, arus listriknya masuk ke dalam motor, kemudian ketika ingin berputar, dia harus dipancing atau kita putar kasih awalan gitu, Pak. Nah, biasanya penyebabnya itu apa dan bagaimana cara penanganannya, Pak? Karena kalau waktu pernah servis ataupun maintenance di pompa air, kondisi pertamanya awalnya kita menduga bahwa bearingnya sudah karat ataupun sudah tidak berfungsi dengan baik. Kita ganti dengan bearing yang baru, tetap untuk putarannya harus diawali oleh menggunakan tangan. Kemudian karena sudah diganti bearing dan masih kendalanya masih yang sama, kemudian kita ganti kapasitor diganti yang baru dan kondisinya masih tetap sama gitu. Jadi untuk putarannya harus diawali. Gitu.
Nah itu penyebabnya apa dan bagaimana cara penanganannya Pak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau nggak salah gini ya pertanyaannya itu ya. Eh, Pompa ada masalah ya kelistrikan. Udah diganti kapasitor juga ya. Udah di kapasitor juga tapi masih apa boleh sambil dicat ya? Kayak agak jelas. Tadi pertanyaan saya ulangin dulu ya. Kalau nggak salah gini ya. Pompanya itu masih tidak bisa memutar atau otomatis. Iya Pak. Kemudian udah diganti kapasitor juga, tapi juga pompanya itu masih nggak nyala gitu ya. Masih nggak nyala, tapi arus yang masuk ke motor listriknya itu ada Pak. Jadi ketika Oke. ingin berputar itu harus diawali gitu, harus diawali pakai tangan gitu, ataupun kita pakai bantuan tali gitu untuk memutarkan awalan gitu Pak. Baru dia mau bisa mutar. Mas siapa namanya aja lupa. Siapa namanya? Mas Dian Ya, Rawat. terima kasih Mas. Eh, yang itu kalau seperti itu kondisinya tuh masih di mekanikal itu, masih di mekanik menurut saya. Jadi kan pertama tadi gini, dicek arusnya udah nyala, arusnya udah masuk. Oke. Masuk. Kemudian ada masalah, nggak ada masalah. Nah, kemudian kalau kita putar ternyata hidup ya, jadi muter. Itu lebih ke mekanikal, Mas. Jadi karena lama nggak dipakai, kemudian ada karat di situ, di bagian poros-porosnya itu kan, poros antara biring dan apa itu, poros dan biringnya itu biasanya. Nah, paling langkahnya adalah kita itu Mas, diberikan pelumasan aja itu. Kita bersihin, kita buka kipasnya dulu, di porosnya kita bersihin, kita kasih pelumasan. Masih di eh, mekaniknya itu antara poros, impeller, pompa itu aja sih menurut saya. Ya. Oke baik Pak. Cuman pada status waktu itu kondisi mesin dia dipakai hampir setiap hari Pak. Jadi hidup terus. Nah kemudian tiba-tiba air ke rumah itu tidak ada gitu. Pas ketika dicek, nah si pompa airnya itu dia tidak mau berputar, padahal harus ada. Ketika dibongkar kita bearing sudah diganti, poros sudah dibersihkan, kapasitor sudah diganti, cuman tetap gitu untuk menyalanya harus diawali dengan pancingan itu Pak. Akhirnya solusi terakhirnya kita overhaul kan dan ganti mesin gitu. Diganti baru apa diganti semuanya Mas? Jadinya gimana pengalaman? Kita sharing aja mungkin. Iya nggak apa-apa. Iya. Oke. Tapi ini udah pengalaman juga sebenarnya ya, udah pengalaman. Jadi iya ya. Kadang-kadang kayak pompa itu kayak sifatnya kayak sederhana gitu. Biasanya macam-macam ya. Pertama langkahnya paling ke sambungan-sambungan dan filter dan lain-lain itu ya, sambung-sambungan pipanya apanya, kalau nggak kehisap biasanya ke bocor biasanya sih, ke bocor itu. Bocor enggak, pressure enggak. Nah, biasanya udah sampai ke dinamo juga nanti kalau udah parah tadi. Terakhir gitu. Tapi dia kalau hanya masalah muter aja harusnya sampai ke mekaniknya aja Mas, harusnya gitu ya. Ya, mungkin nanti buku pengalaman juga nanti coba-coba di sana ya. Coba lagi. Ya, terima kasih Mas, terima kasih pertanyaannya. Terima kasih banyak Pak. Ya, terima kasih. Mungkin ada yang lain atau mungkin menambahkan juga boleh ya. Kita diskusi saja sih. Gak apa-apa kalau ada menambahkan juga boleh nanti. Ada lagi pertanyaan mungkin? Bapak lah. Tahu katanya. Udah atau ada lagi atau mungkin udah cukup mungkin Pak Lana? Sepertinya belum ada Pak, belum ada lagi Pak. Oh belum ada. Baik Pak Lana, terima kasih banyak ya. Mungkin kalau nggak ada mungkin saya cukupkan dulu. Mungkin nanti Mas tadi akan sampaikan, tadi kita penjelasannya mungkin agak cepat ya, tapi mungkin pompa mungkin udah banyak yang udah mencoba. Hari ini mungkin kita hanya saya berikan materi apa tambahan lah buat tambahan untuk kita sebagai versi kita baca-baca supaya nanti bisa ini. Tapi pada prakteknya memang kita harus praktek juga supaya kita bisa menemukan solusi yang lebih real gitu.
semoga bisa memberikan masukan walaupun sedikit, Pak. Terima kasih, Pak Lana. Sama-sama Pak Ragi atas Dari saya mungkin materinya. cukup. Terima Terima kasih. kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.